Yo balik lagi bre, di sini Ane bakal lanjutin chapter yang kemarin. Oh iya, untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya silahkan tonton terlebih dahulu agar paham tentang cerita yang Ane bawakan. Sekedar info aja, untuk cerita manhwa dan web novelnya sedikit berbeda. Di manhwanya banyak adegan yang ke-skip, jadi mohon dimaklumi. Jika kalian suka dengan cerita ini, subrek dan nyalakan loncengnya. Saran dan masukan saya terima untuk perkembangan. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja ke ceritanya. Chapter kali ini Shin diperlihatkan tentang acara latihan gabungan, yang mana siswa kelas 1 dan kelas 2 akan bertarung. Pada pertarungan gabungan ini dijelaskan kalau pertarungannya itu 1 lawan 1 dan menggunakan senjata kayu agar tidak menyebabkan luka berat. Lalu kita diperlihatkan Ed yang sedang tersenyum memikirkan pertarungan yang akan terjadi. Di sini itu Ed tahu plot pertarungannya yang mana kemenangan Ziggs dan Taylor. Dia tersenyum karena ingin melihat epic comeback-nya Taylor melawan Lucia. Untuk pertarungan pertama sesuai cerita dalam game yang Ed ingat, Ziggs menang dengan mudah melawan lawannya. Ed sudah menduga itu dan menantikan pertarungan selanjutnya, yakni pertarungan antara Taylor yang merupakan karakter MC asli dari game melawan Lucy. Selagi Ed berpikir, tiba-tiba Ed dihampiri Jenika yang mengatakan kalau dalam latihan ini Ed akan ikut berpartisipasi. Seketika Ed terkejut dengan perkataan Jenika. Ed itu terkejut karena dalam cerita aslinya Ed itu udah dikeluarkan dari akademi, jadi Ed lupa bahwa dirinya masih bersekolah yang mengakibatkan perubahan dalam skenario cerita. Lalu Shin berpindah ke arena pertarungan, di mana Taylor sudah masuk dan bersiap di arena. Akan tetapi Lucy belum muncul juga di arena karena tertidur. Alhasil Ed membujuk Lucy dengan dendeng agar Lucy ke arena dan bertarung. Oh iya, di sini Taylor menggunakan Knuckle untuk melawan Lucy. Lalu pertarungan pun dimulai. Taylor langsung menerjang Lucy dengan sekuat tenaga sembari memukulkan tangannya, namun dengan muka mengantuk tanpa beban Lucy mengeluarkan sihirnya dan membuat Taylor terhempas menabrak dinding. Shin berpindah lagi kepada Ed. Karena Ed tahu apa yang akan terjadi ketika Taylor melawan Lucy dan pemenangnya Taylor dengan comeback yang sangat epik. Ed mengharap adegan tersebut. Lalu Shin kembali lagi ke Taylor yang terduduk lemas setelah terhempas. Taylor bangkit lagi sembari memegang pedangnya dan menerjang Lucy lagi. Namun Lucy mengaktifkan sihir pertahanan spirit angin yang menyebabkan Taylor terhempas ke area penonton, dan duel pun berakhir dengan kemenangan Lucy. Ed dan semua murid terkejut melihat kekalahan Taylor. Oh iya, jika menurut cerita yang Ed tahu, serangan Taylor harusnya mengenai Lucy yang menyebabkan kemenangan Taylor, akan tetapi karena Lucy mendapat skill pertahanan angin spirit pada pertemuannya dengan Merilda waktu di perkemahan yang menyebabkan kekalahan Taylor. Kalian masih ingatkan di chapter kemarin ketika Ed membangunkan Lucy? Nah, di sana kontrak spirit terjalin antara Lucy dengan Merilda dan otomatis Lucy mendapat berkah pertahanan spirit. Oh iya, skill pertahanan spirit itu otomatis aktif jika ada serangan atau bahaya yang mendekati tubuh, dan skillnya juga memiliki cooldown kalau gak salah itu sehari 1 kali. Setelah Lucy diputuskan menjadi pemenang, Taylor pergi meninggalkan arena. Lalu Ed mengejar Taylor untuk menyemangatinya agar tidak kecewa dan menyerah. Ed mengejar Taylor itu karena Ed takut jika plotnya hancur karena kekalahan Taylor yang tidak sesuai skenario, dan Ed juga tidak mau menggantikan Taylor sebagai MC atau main karakter. Makanya Ed mengejar Taylor untuk memberinya semangat agar Ed tidak bersusah payah dalam kehidupannya. Ketika Ed berbicara seperti itu kepada Taylor, para murid yang mendengar terheran dengan perkataan Ed. Lalu Shin berpindah di arena latihan. Saat ini pertarungan antara Ed melawan Ratu Fiona Chloel. Dalam pertarungan ini Ed hanya berpikir untuk segera mengakhiri duelnya. Duel pun dimulai. Fiona mengeluarkan skill es dan menembakkannya ke arah Ed. Fiona berpikir Ed memiliki sihir api dan angin, jadi Fiona mengeluarkan sihir esnya, namun yang terjadi Ed hanya memilih diam menerima serangan Fiona dan tersungkur di lantai lalu mengaku kalah. Fiona sontak terkejut melihat tindakan Ed karena tidak melakukan perlawanan, dan Fiona tahu jika Ed tidak tertarik untuk melawan dirinya. Oh iya, sebelum duel antara Ed dengan Fiona, kita diperlihatkan masa lalu Fiona yang mendapat berkat skill insight hingga tahu betapa kelam keluarga kerajaannya. Lalu Shin berpindah setelah pertarung Ed melawan Fiona. Ed ingin melihat keadaan Taylor dan berlari ke tempat di mana Taylor berada, akan tetapi Ed dihadang oleh Fiona yang kesal karena duel tadi, namun Ed tidak paham apa yang diucapkan Fiona karena tidak karuan. Lalu Ed menenangkan Fiona, dan setelah Fiona tenang, Fiona bertanya kenapa Ed memutuskan hubungan keluarganya, apakah karena sisi gelap keluarga Rod Taylor.
Sontak Ed terkejut dengan perkataan Fiona, namun Ed bilang tidak tahu apa yang dibicarakan Fiona. Ed terkejut karena penilaian Fiona yang begitu tajam, namun itu adalah hal yang akan diketahui Fiona sendiri di masa depan, jadi Ed berusaha mengelak agar skenario cerita tidak berubah. Lalu Fiona lanjut bertanya kepada Ed, namun karena jawaban Ed yang terus berbohong berkat skill insight, Fiona marah dan sangat jengkel kepada Ed. Alhasil Fiona membiarkan Ed pergi karena Ed selalu menatap pintu ketika berbicara. Lalu Ed pergi dan sebelum pergi Ed merasa menyesal karena menambahkan variabel dalam skenario, yaitu Fiona yang harusnya masuk kelas F malah masuk kelas A akibat perbuatannya. Kalian tahu kan waktu di chapter sebelumnya itu Ed memberitahu Fiona lokasi bahan untuk ujian penempatan kelas. Jadi Ed memberikan sedikit nasihat dan saran ke Fiona bahwa tempat ini adalah Akademi Sylvania bukan kerajaan, yang sontak membuat Fiona terkejut oleh perkataan Ed. Lalu scene berpindah ke Taylor yang sedang duduk di tengah aula, dan ketika Ed akan menghampirinya, Ed dihadang oleh Ayla Trish yang merupakan heroin dalam game dan teman Taylor. Ketika Ed dihadang oleh Ayla, seketika Taylor juga mencegah Ayla dan bertanya mengapa Ed datang ke sini dan apa yang rencanakan oleh Ed. Oh iya, Ayla datang menghampiri Taylor sewaktu pertandingan antara Ed dengan Fiona berlangsung. Ed merasa lega karena Taylor tidak apa-apa dan berkata kepada Taylor bahwa dia tidak merencanakan apa-apa kepada Taylor. Alhasil Taylor dan Ayla merasa aneh akibat perilaku Ed. Lalu Ed pergi sembari berpikir bahwa jika keadaan Taylor memburuk maka Ed lah yang harus menyelesaikan masalah dalam skenario, tetapi Taylor baik-baik saja. Jadi Ed merasa lega karena itu akan membuat plot cerita tidak berubah. Ketika Ed hendak pergi meninggalkan Taylor dan Ayla, terjadi ledakan api besar yang menjulang ke langit dari arena latihan gabungan. Oh iya, ketika Ed mengunjungi Taylor itu latihan gabungan masih berlanjut. Lalu scene berpindah ke arena latihan gabungan. Pertarungan antara Jenika dan Loretel dimulai. Jenika mengeluarkan spirit api yang berbentuk layaknya dinosaurus, sedangkan Loretel mengaktifkan sihir es untuk membekukan spirit yang dipanggil Jenika, namun itu tidak berguna dan spirit itu menghancurkan sihir es Loretel. Lalu spirit Jenika menyemburkan api yang besar kepada Loretel. Loretel yang menahan semburan api pun tak berdaya dan kalah. Lanjut, setelah kemenangan Jenika, para murid kelas 2 memberikan selamat atas kemenangan Jenika yang menakjubkan. Lalu tim medis datang untuk memandu Loretel yang terluka. Jenika sontak terkejut dan merasa bersalah melihat Loretel yang terluka sedang ditandu. Lalu scene berpindah ke perkemahan Ed 2 minggu setelah latihan gabungan. Kita diperlihatkan Ed yang tidak memakai baju sedang mengambil ikan di jaringnya pada malam hari dan menampilkan statusnya yang meningkat akibat keseharian kerasnya. By the way, Ed cuman tidak memakai baju doang ya, jadi masih pakai celana, lu jangan ngeres. Tiba-tiba muncul Jenika di balik rumput dan berkata, apa Ed suka telanjang? Sontak Ed terkejut dan tergagap karena kemunculan dan perkataan Jenika. Lalu mereka melanjutkan perbincangan di dekat api unggun. Jenika meminta saran kepada Ed tentang tindakannya yang membuat Loretel terluka. Ed memberitahu Jenika untuk meminta maaf. Jenika tertegun mendengar jawaban Ed karena tidak seperti murid lain dan selalu tidak memihak sebelum mengetahui situasinya. Dari sinilah Jenika mulai mengagumi serta menyukai Ed dan berharap semua orang seperti Ed. Aneh, jelasin sedikit kenapa Loretel bisa terluka. Itu karena waktu melawan Jenika, Loretel memakai sihir tingkat menengah yang mana itu dilarang waktu latihan, jadi Jenika melawan balik sihir tersebut dan membuat Loretel terluka. Lalu scene berpindah pada keesokan harinya. Ed berlari dari panggilan Loretel. Karena Ed tahu skenario yang akan terjadi akan rumit apabila dekat dengan Loretel, makanya Ed sebisa mungkin menjauh. Namun Loretel bersikeras dan bilang bahwa dia ingin meminjam waktu Ed dengan muka yang memelas dan minta disayang. Di sini diperlihatkan bahwa Loretel atau disebut Golden Daughter merupakan salah satu karakter heroin tersembunyi dan Loretel ini memiliki perilaku yang berlawanan dengan Fiona. Lanjut ke waktu saat ini di mana Loretel sedang membujuk Ed untuk berbicara, tapi Ed menolak tawaran Loretel. Sekali lagi Loretel menunjukkan 3 koin emas dan menaruhnya di kantong seragam Ed untuk mengenalkan Loretel dengan Jenika. Loretel berpikir bahwa Ed sedang kekurangan dana dan Loretel tahu pasti akan sifat manusia yang membuang siapa dan apa saja demi beberapa koin di saat membutuhkan. Namun dengan senyum Ed mengembalikan koin yang diberikan oleh Loretel. Seketika Loretel heran dengan tindakan Ed yang menolak koin itu dan berakhir tertarik kepada Ed. Lalu Ed pergi dan berpikir dengan muka serius karena koin tersebut akan sangat membantu kehidupannya di perkemahan, tetapi Ed lebih memilih agar skenario tidak menjumpai bad ending.
Scene berpindah, pada malam hari ketika Loretel menemui Jenika, Loretel dengan niat ingin mengukur seberapa hebatnya Jenika sang murid terbaik tahun kedua. Namun belum mengucap beberapa kata Loretel terkejut karena Jenika tahu apa yang ingin dibicarakan oleh Loretel dan tahu pembicaraan Loretel dengan Ed. Di sini Jenika mengintimidasi Loretel bahwa dia bisa mendengar semua yang ada di akademi sampai hutan tempat Ed berkemah karena para spirit yang suka mengobrol alias memberi laporan tentang hal-hal yang terjadi kepada Jenika. Setelah itu pun Jenika pergi meninggalkan Loretel dan sebelum masuk ke kamarnya, Jenika meminta maaf atas kejadian waktu latihan gabungan dan berucap cepat sembuh kepada Loretel dengan senyuman intimidasi kepada Loretel. Loretel pun tertegun dengan sifat Jenika yang dikabarkan kalau Jenika itu seperti pahlawan dalam dongeng akan tetapi yang Loretel rasakan seperti orang yang mengetahui segala sesuatu tentang hal gelap dunia. Lalu scene berpindah ke Ed yang sedang menjemur pakaiannya di dekat perkemahan bersama Lucy. Oh iya, Lucy dan Ed itu dekat karena setiap hari Lucy selalu mampir ke kemah Ed untuk numpang turu meski selalu diusir Ed tapi balik lagi dan kalahnya Lucy itu sama Dendeng ya. Kalian masih ingatkan waktu pelatihan gabungan Ed ngasih Dendeng buat ngebujuk Lucy. Tak lama Lucy mencium aroma-aroma meresahkan dan segera terbang meninggalkan Ed dan membuat jemuran pakaian Ed berserakan. Setelah itu muncullah pelayan atau maid yang telah mengusir Ed dari asrama yaitu Bel Maya dengan membawa keranjang. Ed bingung dengan kedatangan Bel Maya di hutan karena pekerjaan maid itu mengurusi segala sesuatu kepentingan di asrama tapi Bel malah ke hutan menghampiri Ed. Aneh jelasin kenapa Lucy pergi meninggalkan Ed itu karena Lucy merasakan kalau Bel Maya akan datang, makanya Lucy kabur terlebih dahulu sebelum tertangkap Bel. Udah jadi seperti Tom dan Jerry aja si Lucy dengan Bel Maya. Lanjut, Bel Maya mengetahui keberadaan Ed karena Jenika sering membicarakan Ed dan Bel agak terkejut melihat kehidupan Ed di perkemahan seadanya namun bersyukur atas perubahan Ed. Ed mengingat tentang apakah Bel Maya akan menjadi variabel dalam plot cerita yang akan terjadi dan di saat Ed mengetahui bahwa Bel Maya tidak memiliki variabel yang cukup berdampak Ed berusaha mendekati Bel untuk meminta bahan makanan yang dibawa Bel, lalu Bel Maya memberikannya dan mengajari Ed tentang buah, jamur, dan rempah kepada lalu Bel pergi. Tak lama kemudian Ed mendapatkan skill crafting dan sihir api dan angin milik Ed meningkat karena selalu dilatih oleh Ed dengan menyalakan api untuk memasak dan angin untuk memotong pohon. Lalu Ed duduk beristirahat untuk menikmati secangkir teh di sore hari. Baru saja Ed hendak meminum teh tiba-tiba muncul sebuah cahaya dari langit menuju ke arahnya dan bom benda itu menabrak tanah tepat di depan Ed yang membuatnya terpental beserta barang di sekitar kemah berhamburan dan benda yang terjatuh itu tak lain adalah Lucy yang terjun dari langit. Sekian video dari saya. Semoga Anda terhibur. Terima kasih.